sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Bapak Dekan, dan ketiga ceramah agama oleh Profesor Dr. Bambang Sektiari, kemudian penyampaian permohonan maaf dari perwakilan masing-masing departemen, bisa diwakili oleh kadepnya atau sekdepnya, dan tendik. Kemudian yang terakhir penutup dan doa. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran dengan harapan mudah-mudahan acara ini dari awal hingga akhir dapat keberkahan dari Allah dan dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sambutan oleh Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga kepada yang terhormat Profesor Dr. Puji Setianto, dipersilahkan. Yan, Arsian, dinyalakan punya Pak Dekan, Yan. Ye. Ya, udah. Makasih. Monggo Pak Dekan. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakil dekan, para senior, guru besar, dosen, tenaga kependidikan, ada Dharma wanita, satu Dharma pria, saya kelihatan. Pertama, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Jadi hari ini kita mencatat tiga hal penting. Jadi yang pertama, baru kali ini kita mengalami halal bihalal secara online. Yang kedua, persis tanggal 1, hari kelahiran Pancasila. Yang ketiga, hari ini cuman jam berapa, wetonnya apa saya tidak tahu, kelahiran dari Prof. Wiwi Misako. Terima kasih pada Al Ustadz Prof. Bambang Sektiari yang telah memberikan waktu untuk memberi sedikit tausiah kepada Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ketika kita masuk ke masa endemik ini, rupanya banyak kreativitas yang muncul. Jadi yang pertama mungkin yang biasanya menjadi dosen, menjadi peternak ikan. Menjadi dosen, menjadi chef. Menjadi dosen juga pinter ngecat, jadi pinter masak. Itu semua rupanya kreativitas yang muncul selama masa pandemik. Jadi ada baiknya kita membuat buah tulisan gitu ya, nanti dilombakan, hadiahnya pribadi dari dekan. Tiap-tiap dosen membuat aktivitas selama work from home, cukup dalam bentuk narasi atau dalam bentuk PPT, tapi tidak usah ada learning outcome-nya, tidak usah ada rumusan masalahnya. Jadi aktivitas yang kreatif itu maksud kami yang akan kita lombakan gitu ya, dilombakan sehingga nanti menjadi suatu hal yang monumental dalam sejarah kedokteran hewan, bahwa ketika kita halal bihalal secara online ternyata di masa pandemik ini banyak kreativitas yang muncul dari Bapak Ibu dan juga teman-teman dari Tendik gitu. Tidak berpanjang lebar,
kita dengarkan bersama tausiah dari Prof. Bambang Sektiari. Terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah dapat masuk melalui dalam jaringan ini. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dekan. Untuk selanjutnya masuk pada acara inti yaitu ceramah agama oleh Profesor Dr. Bambang Sektiari. Pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah muncul PowerPoint-nya? Sampun. Sampun, ya. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hormat Bapak Dekan, para wakil dekan, ketua departemen, para guru besar, para dosen, para tenaga pendidikan, dan insya Allah semua yang hadir, mungkin ada mahasiswa dan dharma pria, dharma wanita. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, dan tentu saja kita masih diberikan kemauan untuk bisa hadir di dalam acara halal bihalal yang rutin sebetulnya dilakukan di FKH ini, namun sekarang dalam kondisi COVID. Jadi barangkali ini sesuatu yang sangat spesial. Namun saya yakin bahwa dengan kita selama ini sudah ditempa di dalam melaksanakan ibadah Ramadan, insya Allah kita semuanya sekarang sudah beradaptasi dengan kondisi COVID ini, dan tentu saja tanpa mengurangi kualitas ibadah kita, tanpa mengurangi kualitas tupoksi kita, tanpa mengurangi kualitas hubungan silaturahmi kita dengan semua pihak-pihak yang memang harusnya kita tetap berinteraksi. Nah, dalam kesempatan ini saya mendapatkan amanah dari Pak Dekan untuk menyampaikan dengan tema terkait hikmah Ramadan dalam menumbuhkan silaturahim dan optimisme dalam masa pandemi. Nah, kita tahu bersama bahwa puasanya adalah sesuatu yang wajib sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi inti kewajiban ini adalah wajib agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi tidak ada pertanyaan lagi apakah boleh dan tidak, ini adalah wajib. Nah, mengingatkan kembali bahwa Ramadan ini sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi kita kalau melaksanakan semua yang apapun di bulan Ramadan, maka itu dianggap sebagai ibadah. Dan kemudian dosa-dosa kita adalah dosa-dosa yang diampuni. Jadi kalaupun misalnya kita melaksanakan dosa setelah Ramadan tahun kemarin, dan kemudian kita melaksanakan semua ibadah, apakah itu qiyamul lail, apakah itu syomnya sendiri, apakah itu tadarus, apakah itu bekerja dengan dasar kita melaksanakan ibadah, semuanya itu adalah tujuan dan prinsip yang kita dapatkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa hisaban ghufira lahu ma qaddama min dambi. Man qama ramadhana imanan wa hisaban ghufira lahu ma qaddama min dambi. Jadi puasa, kemudian sholat malam, dan man qama lailatul qadri imanan wa hisaban ghufira lahu ma qaddama min dambi. Dan juga sholat kita di malam Lailatul Qadar.
semuanya adalah mengarah pada ampunan. Jadi bisa dikatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan ampunan, maghfirah. Sehingga pada minggu ke 10 hari kedua di bulan Ramadan itu dianggap sebagai tahap maghfirah, dan bulan Ramadan dianggap sebagai bulan maghfirah, sehingga pada 10 hari terakhir pintu rahmat, pintu surga dibuka. Ini mengingatkan kembali bahwa luar biasa bulan Ramadan ini untuk menempa kita, bulan yang penuh berkah dan rahmat, bulan penuh pengampunan, terbukanya semua pintu surga, tertutupnya semua pintu neraka, di mana diturunkannya Al-Quran, bulan makbulnya doa-doa kita, bulan peningkatan kualitas ibadah tentu saja, karena semuanya menjadi murah untuk bisa mendapatkan ampunan dan pahala. Bulan pelipat gandaan pahala dari 10 kali sampai dengan 700 kali. Ibadah-ibadah sunnah itu dinilai sebagai ibadah wajib. Dan tentu saja adalah malam Lailatul Qadar. Ini sesuatu yang luar biasa yang tidak kita temukan pada bulan-bulan yang lain. Nah, bagaimana dengan saat ini, di mana kita kemarin melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu dalam kondisi COVID. Dan itu insya Allah kita bisa menganggap bahwa itu adalah peringatan bagi kita semua, agar tidak takabur, agar kita tidak umuk, agar kita tidak merasa bahwa semuanya kita bisa melakukan, semuanya kita bisa mengatasi. Tapi yang paling penting, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini menunjukkan bahwa kematian itu nyata, kematian itu dekat, tidak perlu menunggu tua dan sakit berkepanjangan, tidak perlu dan tidak dapat kita bersembunyi. Sehingga jangan takut mati, tapi takutlah pada kehidupan sudah mati. Saya betul-betul mengalami sendiri beberapa minggu setelah saya diwawancarai oleh MWA, itu 2 orang anggota MWA itu meninggalkan kita dengan sangat mendadak. Jadi yang satu kebetulan juga istrinya teman saya meninggal 2 minggu setelah mewawancarai saya, dan pada Zoom ini, pada saat itu sudah menggunakan Zoom, itu tidak nampak sakit. Yang satunya adalah ketua IKUA. Jadi kita bisa melihat bayang, dan sekarang pun Bapak Ibu sekalian mendapatkan banyak berita-berita di mana kemudian orang-orang yang kemudian kadang-kadang tidak menunjukkan gejala yang OTG, kemudian mengantarkan istrinya ke pasar, kemudian mengantarkan anaknya kemana, pergi kemana, dan akhirnya tiba-tiba meninggal secara mendadak. Sehingga artinya bahwa kematian itu sangat nyata, kematian itu dekat, dan mestinya kita jangan takut mati, tapi takutlah pada kehidupan sesudah mati. Nah, bagaimana kemudian kita melihat apakah ibadah Ramadan kita diterima? Berarti kalau tadi diwajibkan dan kuncinya adalah takwa, maka tentu saja bahwa indikator utamanya adalah meningkatnya ketakwaan kita. Kalau kita takwanya meningkat, maka bagaimana kita mengukurnya? Ya tentu saja adalah konsistensi meningkatnya amal ibadah setelah Ramadan. Jadi selama ini kita harus bisa melihat, kita harus bisa membandingkan bagaimana kemudian sesuatu itu meningkat, baik itu jumlahnya maupun kualitasnya. Dalam aspek peningkatan ketakwaan itu adalah indikator utama bahwa ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang penting adalah Bapak Ibu sekalian, ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, celakalah seseorang jika Ramadan datang lalu pergi sementara ia belum diampuni. Jadi sekali lagi bahwa karena bulan Ramadan adalah bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan, maka harusnya kita meninggalkan Ramadan itu sudah dalam kondisi bersih, dalam kondisi diampuni. Tentu saja bukan terkait dengan dosa besar. Dosa besar kita harus bertobat dengan tobatan nasuha, dan itu disarankan setiap hari kita harus bertobat, karena bisa saja kita melaksanakan setiap hari sesuatu dosa yang itu kategorinya adalah dosa besar. Nah, Ramadan sudah meninggalkan kita. Apakah kita harus
gembira atau bahagia? Tentu saja saat sekarang ini kita dalam berkumpul ini dalam kondisi bahagia. Kenapa? Kebahagiaan kita itu karena kita merasa bahwa kita sudah fitrah, kita sudah ditempa untuk menyucikan diri, sehingga diharapkan kita memiliki jiwa, memiliki hati yang bersih serta terkendali. Jiwa yang bersih, hati yang bersih, itu pasti juga akan memunculkan hikmah, memunculkan sensitivitas kita terkait dengan sesuatu yang hak maupun yang batil. Jadi Bapak Ibu sekalian juga bisa merasakan bahwa kalau puasa saya berhasil, maka saya pasti akan mendapatkan hikmah, sehingga saya akan bisa secara sadar dan tidak sadar, saya bisa memisahkan bahwa ini hak, ini adalah batil, ini boleh, ini tidak. Itu akan secara otomatis meningkatkan sensitivitas kita terhadap sesuatu yang baik maupun buruk, yang benar dan salah. Nah, kita juga bisa sedih dan khawatir. Para salafus sholih itu setiap Ramadan berlalu, itu selalu meneteskan air mata sedih. Mereka khawatir itulah perjumpaan terakhir kita. Bahkan kesedihan itu juga disampaikan juga terjadi pada makhluk-makhluk yang lain, pada bukan hanya manusia, pada malaikat dan makhluk Allah yang lainnya. Dipisahkan pada suatu waktu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu menyampaikan khutbah Idul Fitri yang menyatakan bahwa wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian telah berpuasa karena Allah selama 30 hari, berdiri melakukan sholat selama 30 hari pula, dan pada hari ini kalian keluar seraya memohon kepada Allah agar menerima amalan tersebut. Namun seorang di antara jamaah terlihat sangat sedih. Kemudian seorang bertanya kepada yang bersangkutan, ada apa gerangan? Kenapa engkau malah bermuram durja, padahal hari ini adalah hari bersukaria dan bersenang-senang? Orang itu menjawab, engkau benar, wahai sahabatku. Aku hanyalah hamba yang diperintahkan oleh Rabbku untuk mempersembahkan suatu amalan kepadanya. Namun sungguh aku tidak tahu apakah amalanku diterima atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillatu annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali pada Tuhan mereka. Dalam surat Al-Maidah dinyatakan ayat 27, "Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kuncinya ini adalah bahwa kita betul-betul bertakwa. Bahwa puasa kita itu meningkatkan takwa kita. Kalau tidak, maka amalan-amalan kita bisa saja sia-sia. Berapa banyak orang yang berpuasa, namun hanya lapar dan dahaga yang diperoleh, bukan yang lainnya. Nah, Ramadan sudah meninggalkan kita. Nah, kalau kita yang meninggalkan Ramadan bagaimana? Rasanya satu-satunya cara untuk kita meninggalkan Ramadan, ya kita meninggal dunia. Kita tutup usia. Berapa banyak tahun lalu saudara, sahabat, sejawat, kerabat masih bersama. Bahkan mungkin Ramadan kemarin pun masih bersama, sebagian bersama kita. Namun sekarang sudah tidak bersama kita lagi. Bagaimana dengan kita? Ini sesuatu yang perlu kita renungkan dan mengingatkan Bapak Ibu sekalian beberapa ayat terkait dengan kematian. Dalam surat Ali Imran 185 dinyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ainama taqudun yurikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Surat An-Nisa ayat 78. Di mana saja kamu berada,
kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabir bima ta'malun. Dan Allah sekali-sekali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktunya kematian, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Munafikun ayat 11. Artinya bahwa ini sesuatu yang nyata, sesuatu yang dekat dengan kita, dan kita harus betul-betul mengingat terus-menerus terkait dengan ini. Bapak Ibu sekalian, Ramadan merupakan masa yang tepat kita untuk melakukan self-evaluation dan refleksi diri. Di mana kita tentu harus melakukan evaluasi, kita harus mengintrospeksi, tetapi kita memiliki komitmen untuk improve, meningkatkan kualitas ketakwaan dari waktu ke waktu. Yang saya katakan sebagai continuous takwa quality improvement, CTQI. Ini adalah sesuatu yang memang harus kita tetapkan, kita resolusikan. Karena kalau kemudian kita tidak lebih baik dari hari kemarin, maka kita adalah orang yang sia-sia, orang-orang yang celaka. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga mungkin perlu saya sampaikan salah satu firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi berdasarkan pada surat Al-Hasyr ayat 18 ini, maka kita perlu melakukan suatu introspeksi. Kita perlu melakukan refleksi diri dengan kondisi kita saat ini. Ya, saya semuanya lah, bahwa berapa sebenarnya usia kita dan posisi takwa kita ini bagaimana. Jika kemudian saya kebetulan 58, nyonya saya barusan 51, jadi kita lihat berapa usia kita ini sudah, kalau ukurannya Rasulullah berarti saya tinggal 5 tahun, 63 tahun. Nah, running time kita ini bagaimana antara posisi takwa dengan usia kita? Harusnya dengan usia yang semakin berkurang atau hitungannya bertambah, maka mestinya ada yang positif terkait dengan amalan-amalan kita yang mencerminkan ketakwaan kita. Namun kalau kita ini masih defisit, maka ini adalah saat yang sangat tepat dalam kondisi yang darurat pandemi seperti ini, itu adalah momen yang sangat tepat untuk kita segera riset, untuk kita bisa betul-betul mencapai prestasi-prestasi taksa dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, key performance indikator takwa adalah dengan mengisi hidup dengan amal soleh, perilaku mulia sehingga selalu memiliki pesan siap untuk menghadapi kematian kapanpun. Nah, apakah kita siap? Nah, kesiapan ini menurut saya sesuatu yang harus, mohon maaf ini dotoknya tolong. Halo, halo. Ya. Kok nggak bisa jalan ya? Sepertinya ada yang lain yang ikut share Yang screen buka. deh. Ada Iya, yang coba share ditutup, Ji.
minta tolong Pak Ian kayaknya. Yan, iya Yan. Sepertinya Dokter Sulih sepertinya. Yan, bisa dicek Yan. Iya, tapi nggak gini lah. Nggak bisa jalan. Coba dicoba lagi. Iya, nyantol ini. Coba keluar anunya aja, share screen-nya dulu, balik ke share screen lagi. Ya, coba. Sudah ya? Sudah. Bisa muncul ya? Sudah. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi, apakah kita siap? Nah, sebenarnya memang harusnya kita harus siap. Dan bagaimana kemudian kita bisa meriset visi hidup kita meriset pandangan hidup kita, dan menjadikan Ramadan dan Idul Fitri, di mana kita insya Allah fitrah itu menjadi baseline di dalam kita meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, benchmarknya apa? Benchmarknya adalah menetapkan berbagai macam target-target ibadah, baik itu ukhrawi maupun duniawi. Kita tetapkan dan dengan semacam standar keteladanan dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita hidup ini diamanahkan baik sebagai utusan atau Abdullah dan Khalilullah, yang dimana itu disampaikan dalam salah satu ayat 28, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi kita disuruh, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oleh sebab itu, kalau dilihat dari ayat tersebut, maka sebetulnya kita harusnya menetapkan visi hidup kita dengan berorientasi pada nilai-nilai ukhrawi, bukan duniawi. Nah, faktanya mungkin saya juga banyak yang kita masih memiliki orientasi yang terbalik. Kita masih mengutamakan duniawi, bahkan dengan usia yang sudah di atas 50 tahun pun kita belum sadar bahwa waktu kita itu semakin habis, dan ternyata orientasi kita masih berorientasi pada hal-hal yang duniawi. Nah, Bapak Ibu sekalian, esensi Idul Fitri adalah bahwa kita insya Allah fitri. Tapi kefitrian yang kita dapatkan dengan melaksanakan ditempa di dalam bulan Ramadan itu tidak akan bisa sampai kalau kemudian kita belum membersihkan diri kita dari dosa-dosa horizontal, di mana itu berarti terkaitan dengan hablum minanas, di mana kita harus tetap bisa menjaga silaturahmi, di mana kita harus dapat menjalin semangat untuk saling memaafkan, dan kemudian karena saling memaafkan dan sifat pemaaf ini mendekatkan pada
ketakwaan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 237 dinyatakan Allah berfirman, "Wa antaqfu aqrabu littaqwa wala tanasul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basyir." Dan permaafan kamu itu lebih dekat pada takwa. Dan janganlah kau lupakan keutamaan antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu lakukan. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita membutuhkan maaf dan ampunan? Karena ya tentu saja kita adalah manusia. Bahkan Nabiullah Adam alaihissalam juga berbuat salah. Nabi Musa, Nabi Yunus, para nabi pun juga berbuat salah. Nabi Musa, dalam surat Al-A'raf ayat 23, Nabiullah Adam berdoa bahwa beliau memang betul-betul adalah manusia yang tempatnya salah dan lupa. Sebagaimana yang didoakan pada surat Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Sehingga kita berdoa, kita mohon ampunan pada Allah, kita memohon maaf pada sesama, sehingga kefitrahan itu betul-betul kita dapatkan. Ramadan dan Idul Fitri dalam kondisi pandemi merupakan momen yang tepat untuk mereset visi hidup kita. Mengutamakan meraih nilai-nilai ukhrawi dibandingkan materi dan duniawi. Kita cari bekal akhirat dengan harapan husnul khotimah, karena manusia cerdas adalah manusia yang mampu mengendalikan diri dan perbuatannya dengan mengutamakan berorientasi pada hidup sesudah mati. Nah, senyampang masih ada sisa umur, jadi walaupun bertambah tapi sebenarnya itu adalah sisa, maka kita dan saya berpesan dari diri saya sendiri pada Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita terlambat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dinyatakan bahwa secerdik-cerdiknya manusia adalah yang terbanyak ingatannya kepada kematian, serta yang terbanyak persiapannya menghadapi kematian itu. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar cerdik, dan mereka akan pergi ke alam baka dengan membawa kemuliaan dunia serta kemuliaan akhirat. Nah, bagaimana implementasinya Bapak Ibu sekalian? Jadi yang pertama adalah tentu saja kita meningkatkan ibadah kita sepanjang hayat. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu hingga datang kepadamu al-yakin. Al-yakin adalah yang pasti datang, adalah kematian. Kemudian adalah silaturahmi. Dalam surat An-Nisa ayat 1, Allah berfirman, "Wattaqullaha allazi tasaaluna bih wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba." Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sehingga Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dinyatakan bahwa la yadkhulul jannata uti, tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang lebih awal masuk surga, orang-orang yang memutus silaturahim. Nah, bagaimana silaturahmi dalam masa pandemi? Ya, kita ini sudah melaksanakan itu. Beberapa kali kita berinteraksi, silaturahmi tidak hanya saling menyapa, tapi banyak hal yang merepresentasikan itu silaturahmi. Tidak memutus tali persaudaraan, tidak memutus hubungan perkerabatan, pertemanan, dan sekarang mungkin tidak bisa hadir secara fisik, tapi melalui media sosial yang sekarang kita lakukan, saling mengirim makanan, bersedekah, memberikan hadiah, dan saling mendoakan. Jadi manifestasi dari silaturahmi, silaturahim adalah sangat banyak sekali. Dalam kondisi seperti ini, rasanya inovasi-inovasi alternatif-alternatif itu bisa kita lakukan.
terutama mungkin orang tua dengan saudara-saudara kita yang terdekat dan tentu saja dengan kerabat dan sejawat kita. Nah, juga dengan bersedekah. Dalam surat Al-Munafiqun, Allah berfirman, "Wanfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa as-sadaq wa akum minal sholihin." Dan bicarakanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Rabbu, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Jadi Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya bersedekah sehingga seseorang yang sudah dicabut nyawanya ingin dibangunkan kembali agar mendapatkan kesempatan untuk bersedekah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari tausiah ini adalah bahwa kita, alhamdulillah kalau Bapak Ibu atau adik-adik atau saudara-saudara sekalian masih muda, maka sisa usia masih sangat panjang, maka optimalisasi sisa itu menjadi sangat-sangat penting. Kita menjaga dan meningkatkan semangat ibadah Allah sampai ajal menjemput. Kita tingkatkan tali silaturahim kita, tali silaturahmi kita, tidak memutus persahabatan, pertemanan, dan kekerabatan. Kemudian kita melakukan sedekah yang banyak dimanifestasikan dengan banyak hal. Kita mensedekahkan waktu untuk menggapai nilai-nilai ukhrawi, kita mensedekahkan ilmu yang kita miliki untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan institusi, untuk kemaslahatan sekitar kita. Kita melakukan amal jariah dengan harta, dengan wakaf, dengan uang, dan melepaskan harta yang kita miliki untuk kepentingan akhirat. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan peringatan pada saya sendiri, terutama kepada keluarga saya, pada kita semua, sehingga kita tetap bisa meningkatkan ibadah kita menjaga kesehatan kita tetap bisa menjaga semangat kita untuk mengabdi pada institusi, pada masyarakat, pada nusa, bangsa, dan negara, walaupun dalam kondisi-kondisi restrain yang luar biasa, dalam kondisi di mana physical distancing berlaku, PSBB berlaku, namun insya Allah dengan kita tetap menjaga silaturahim, dengan kita menjaga semangat ibadah kita, di mana ibadah itu bisa ibadah-ibadah yang ukhrawi maupun duniawi, maka semuanya akan terhitung dan kita tidak akan putus asa, kita tetap bisa menjaga optimisme kita, sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas kita sebagai Abdullah, sebagai waliullah, untuk sesuai dengan tupoksi kita masing-masing di institusi maupun di masyarakat. Dan itu barangkali yang saya sampaikan. Mohon maaf barangkali ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Bambang atas tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah untuk menjadi hamba-hamba yang makin bertakwa. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, yaitu acara permohonan maaf dari perwakilan masing-masing departemen. Dan ini kita batasi setiap departemen maksimal 1-2 menit untuk menyampaikan permohonan maaf yang akan diwakili oleh ketua departemen atau sekretaris departemen masing-masing. Untuk kesempatan yang pertama kami berikan kepada lantai 1 dulu ya. Sayap kanan. Departemen Klinik Veteriner. Monggo, Prof. Wiwi. Baik, terima kasih Dr. Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Prof. Puji, Prof. Fedik, Dr. Mufa, Prof. Warno, para guru besar, para senior, dan semua Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu tendik yang ada di lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya atas nama pribadi dan atas nama teman-teman departemen menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas semua kesalahan yang pernah kami perbuat. Selain itu, kami juga mendoakan semoga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini selalu diberikan kesehatan, dan dengan harapan tentu saja semoga kondisi yang tidak mengenakkan ini segera bisa berakhir. Demikian Dr. Lili, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Wiwi. Untuk selanjutnya Departemen Anatomi Veteriner, monggo yang mewakili. Lantai 1 dulu. Kalau nggak ada bisa Bu Yeni itu. Prof. Bambang bisa atau Bu Yeni itu ada yang, monggo. Prof. Bambang monggo. Prof. Bambang, mood-nya dibuka dulu, nggih. Nggih, monggo, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Yan, tolong Pak Yan. Ini mengucapkan Masih Pak Yan. ucapan Assalamualaikum Taqabbal ya Karim. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dimaafkan dari kesalahan kita, dan yang akan datang kita akan makhluk yang fitrah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Monggo Bu Lili, sampun. Sampun, matur nuwun Prof. Bambang. Untuk selanjutnya Departemen Patologi Veteriner. Monggo yang mewakili. Bu Arimbi, monggo. Terima kasih waktunya Dr. Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Bapak Dekan dan Bapak para wakil dekan yang saya hormati, teman-teman sejawat yang saya hormati, Bapak Ibu Tendik yang saya hormati, juga teman-teman dari Banyuwangi yang saya hormati. Saya selaku pribadi dan mewakili teman-teman di lab patologi, juga laboran di patologi, menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kekilafan, kesalahan, atau tindak tanduk yang kurang berkenan. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua diberi rahmat Tuhan Yang Maha Esa, perlindungan, kesehatan, dan segera bisa melewati musibah ini dengan selamat. Amin. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Arimbi. Untuk selanjutnya kita naik ke lantai 2, Ibu-ibu, Bapak-bapak, yaitu departemen, kesempatannya kepada Departemen Parasitologi Veteriner. Monggo, Bapak yang mewakili, Bu Puji, ini ada Dr. Puji. Monggo Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Bapak Dekan, yang terhormat Bapak Wakil Dekan, juga para senior, para guru besar, para dosen di lingkungan FK Kedokteran Hewan di Surabaya maupun yang di Banyuwangi, juga para tenaga kependidikan yang tidak luput saya juga hormati dan
Saya berharap dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili senior saya di Departemen Parasitologi dan sejawat sekalian yang di parasitologi. Semoga selama ini kita pernah selama setahun ini kita bersama-sama, barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap bahwa selama 30 hari puasa ini kita bisa kembali ke fitrah sebagai manusia-manusia yang bertakwa. Kemudian semoga langkah kita ke depan dengan puasa yang kita lalui ini, semoga kita menjadi insan yang lebih baik. Dengan harapan juga kita saling mendoakan, semoga masa-masa sulit ini bisa dilalui dengan baik dan kita menjadi pemenangnya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Puji. Untuk selanjutnya Departemen Peternakan. Monggo yang mewakili. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Puji, Prof. Fedik, Dr. Mufa, Prof. Warno, kemudian Bapak Ibu dosen serta Bapak Ibu tendik. Saya sebagai perwakilan dari Departemen Peternakan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum barakallahu fikum minal aidin wal faizin. Kemungkinan selama kita berinteraksi ada suatu kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, maka kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan ini saya juga berdoa semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan oleh Allah, semoga kesehatan kita selalu terjaga sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas dalam pembelajaran mahasiswa. Saya kira itu, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Anam. Untuk selanjutnya Departemen Kesehatan Masyarakat Veteriner. Monggo, Dr. Helmi. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Kesehatan Masyarakat Veteriner mengucapkan 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan Idul Fitri, mengucapkan minal aidin wal faizin. Yang kedua berkaitan dengan sudah selesainya menjalankan ibadah puasa, maka saya harus mengucapkan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kemudian yang ketiga, karena ini masih dalam suasana lebaran, saya selaku Ketua Departemen mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Helmi. Untuk selanjutnya naik ke lantai 3. Yang pertama yaitu Departemen Mikrobiologi Veteriner. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Hewan beserta Ibu, Bapak para wakil dekan. Selanjutnya kepada guru besar, para senior, juga pada semua dosen Fakultas Kedokteran Hewan, baik yang di Surabaya maupun di Banyuwangi, kepada para tenaga kependidikan, mohon izin para senior dan guru besar di Departemen
Departemen Mikrobiologi. Saya atas nama pribadi dan atas nama semua dosen di Departemen Mikrobiologi, mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan dan khilaf. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melindungi kita semua sehingga kita bisa terbebas dari wabah ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Departemen Reproduksi Veteriner, monggo yang mewakili. Kalau Dr. Sami tidak ada, bisa Bu Susan. Kalau tidak ada, bisa Prof. Ismu. Atau Prof. Ismu. Prof. Dita. Monggo. Prof. Panca juga ada ini. Monggo. Yang mewakili Departemen Reproduksi. Bu Rima. Bu Rima juga ada. Monggo. Prof. Ismu aja yang senior. Yang senior Prof. Ismu aja yang senior. Prof. Imam ada juga. Prof. Imam Mustafa, monggo. Prof. Imam. Ya, baik, Prof. Imam. Mewakili Repro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama atas nama pribadi dan atas nama semua teman-teman di Departemen Repro, mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf dan salah selama kita berinteraksi di tahun kemarin. Doa kami semoga kita bisa tetap semangat menjalankan tugas-tugas kita di era pandemi ini. Semoga amalan ibadah kita diterima semuanya oleh Allah SWT dan diampuni segala dosa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya lantai 3 terakhir Departemen Kedokteran Dasar Veteriner. Monggo Bu Nova atau Bu Yanti atau Prof. Anwar atau yang lain, Prof. Agus yang mewakili. Bu Nova ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat para pimpinan FKH UNER, para guru besar, para staf dosen dari seluruh departemen di Fakultas Kedokteran Hewan, dan juga semua tendik yang ada di FKH, dan tak lupa juga pada para ibu-ibu dharma wanita yang ikut bergabung pada Zoom kita hari ini. Kami dari Departemen KDV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ada pantun yang mengatakan bahwa ikan gabus ikan patin, kian lama sudah kumal, mohon maaf lahir batin, semoga diterima semua amal dan ibadah kita. Alhamdulillah, di masa pandemi ini, kita masih bisa bertemu meskipun di media online. Matur nuwun, terima kasih banyak Bapak Pimpinan dan dari Universitas Airlangga yang memberi fasilitas pada kita, karena kita harus physical distancing, tetapi silaturahmi kita dan komunikasi kerja kita tetap terjaga, itu tidak bisa, ya, tidak membatasi komunikasi kita meskipun kita sedang physical distancing. Ya, jadi saat ini tentang ruang, waktu, dan jarak tidak masalah bagi kita. Jadi alhamdulillah semua bisa berjalan lancar meskipun ada batasan jarak dan ruang, ya. Alhamdulillah kita masih bisa berkomunikasi. Dan alhamdulillah hari ini kita
juga bisa bergabung di silaturahmi halal bihalal FKH UNER. Terima kasih Ibu Lili ya, yang telah memberi kesempatan kami untuk memberikan ucapan. Ya, sekali lagi kami dari Departemen KDV mohon maaf lahir batin. Mungkin ada kesalahan dari para staf kita yang tidak disengaja ataupun tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, baik Bapak Ibu Tendik maupun seluruh staf dosen di FKH UNER ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Nova. Untuk selanjutnya yaitu perwakilan dari FKH Banyuwangi. Monggo yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Iwan, monggo nggih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati, Bapak para pimpinan fakultas, Bapak Dekan dan para wakil dekan, juga para guru besar, para senior, para tenaga pendidik atau staf dosen, serta para tenaga kependidikan yang juga saya hormati. Saya atas nama pribadi dan mewakili staf dosen di Prodi KH PSDKU Unair Banyuwangi menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan ataupun kekilafan kami, kesalahan kami semua ketika kami berinteraksi dengan Bapak Ibu semuanya dalam menjalankan tugas-tugas kependidikan atau tugas-tugas pengajaran. Untuk itu, semoga dengan berakhirnya ibadah Ramadan yang telah kita lalui bersama, kita mendapatkan berkah dan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan tentunya kami menyampaikan kita yang umat Muslim selamat merayakan Idul Fitri di bulan Syawal ini, dan juga semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah wabah yang sedang melanda negeri ini. Demikian, mohon maaf sekali lagi, dan saya sampaikan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Iwan. Untuk selanjutnya kesempatannya dari staf pendidikan KTU, monggo yang mewakili. Terima kasih, Bu Lili. Pak Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, yang terhormat para wakil dekan Fakultas Kedokteran Hewan, yang terhormat para guru besar Fakultas Kedokteran Hewan, yang terhormat para dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, serta yang terhormat teman-teman Tendik Fakultas Kedokteran Hewan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya secara pribadi dan mewakili teman-teman Tendik Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masing-masing sudah terwakili, meskipun hanya perwakilan dari ketua atau
sekdep atau anggota dari departemen, tapi insya Allah tidak mengurangi makna halal bihalal secara virtual pada pagi sampai siang hari ini. Untuk selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Mustafa Helmi Effendi. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kembali kami bermunajat kepadamu dengan segenap rasa syukur kami yang tak terhingga bahwa di hari ini nikmat umur, kesehatan dan kesempatan masih Engkau curahkan kepada kami hamba-hambamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan mengharap ridho dan inayah-Mu, kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Semoga Engkau menimpa rahmat dan barakah-Mu. Pada hari ini, kami berkumpul dalam acara halal bihalal lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah secara online bagi dosen, tenaga kependidikan, serta para alumni FKH UNER. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Majid, Engkau Maha Pemelihara, Engkau Maha Mulia, satukanlah jiwa kami dalam persaudaraan yang tulus, ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Dan jadikanlah acara halal bihalal Idul Fitri hari ini sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, dan persatuan untuk membangun kekuatan, keteladanan, kualitas, dan kompetensi yang tinggi untuk alma mater kami, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, yang sungguh kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terimalah sholat kami, terimalah puasa kami, dan terimalah permohonan kami. Sungguh Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Terimalah taubat kami yang sungguh Engkau penerima taubat, Ya Allah. Ya Allah, muliakanlah agamamu. Jadikan Islam sebagai agama untuk menjadi jalan keluar bangsa kami yang mengalami musibah pandemi COVID-19 ini. Dan jadikanlah para ulamanya bersatu, yaitu ulama yang menjadi contoh bagi umat Rasul-Mu. Lindungilah umat Islam dan dalam perpecahan. Lindungilah mereka dari kehinaan. Berkahilah hari ini dan berkahilah pula siapapun yang bermunajat dan mengibah kepadamu. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ilin, hanya kepadamulah kami memohon. Karena hanya Engkaulah sebaik-baik penolong kami. Hanya kepadamulah kami serahkan segala urusan kami. Karena hanya Engkaulah yang maha mengetahui segala urusan makhluk-Mu. Ijabah doa kami ini ya Rabbi. Ijabah doa kami ini ya Allah. Berkahi usaha kami dengan nama-Mu yang maha pemurah. Ya Allah, dengan nama-Mu yang maha berilmu. Ya Allah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syahratil maut. Rabbana fir lana wa likhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amin ya Allah lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna nasina wa ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lil qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah Bapak Ibu halal bihalal secara virtual keluarga besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga 1441 Hijriah. Saya pribadi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk itu, sebagai akhir dari pertemuan ini, marilah kita membaca bersama-sama doa penutupan majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini selalu membawa berkah. Amin. Kita semua, keluarga kita semua, anak-anak kita semua. Amin. Alhamdulillahilladzi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin meninggalkan, mohon izin. Izin, maaf. Iya, izin meninggalkan. Pak Mufa mohon izin meninggalkan ya.